Jadi kurvanya terbuka ke atas. Kalau untuk yang Y sama dengan 6X dikurangi X kuadrat, itu kan koefisien dari X kuadratnya kan negatif 1, sehingga kurvanya menghadap ke bawah. Jika digambarkan akan seperti itu. Nah, jadi, kalau misalkan untuk mencari luasan daerahnya yang arsiran biru, itu perlu diketahui batasnya dulu. Ini kan ada dua kurva, berarti kan ada perpotongan dari kedua kurva itu. Nah, itu perlu dicari. Jadi, bisa disamakan Y1 sama dengan Y2. Untuk yang Y pertama itu apa? Dituliskan X kuadrat dikurangi 2X sama dengan untuk yang Y kedua, yang 6X dikurangi X kuadrat. Itu nanti pakai pemfaktoran biasa sehingga diperoleh X sama dengan 0 atau X sama dengan 4. Kemudian jika X ini disubstitusikan ke salah satu Y sama dengan tadi, nanti kan akan diperoleh nilai Y, sehingga nanti bisa diperoleh batasan dari kurvanya. Jadi untuk perpotongan dua kurva ini bisa di 0,0 atau bisa di 4,8. Karena kan untuk menentukan luas arsiran ini kan biasanya kalau yang pakai dasarnya itu sumbu X, maka kurva atas dikurangi kurva yang bawah. Sehingga batas-batas yang diperlukan yaitu 0 sampai 4, yaitu memakai batas yang X. Karena nanti kan yang ada di dalam integrannya itu kan pakai yang fungsi yang Y sama dengan atau fx. Sehingga diperoleh seperti ini. Luas arsiran yaitu kan tadi kurva yang atas dikurangi kurva yang bawah dengan batasnya 0 sampai 4. Karena yang integralnya ini yaitu berupa X. Kalau integralnya berupa X berarti kan supaya bisa disubstitusikan berarti batasnya itu juga harus X. Jadi batasannya yaitu X sama dengan 0 sampai X sama dengan 4. Diperoleh hasil yang bawah integral 0 sampai 4 dari 2x kuadrat dikurangi 8x dx. Diintegralkan seperti integral tertentu biasanya, kemudian kan ada batasannya 0 sampai 4. Sehingga ketika 4 disubstitusikan ke dalam hasil pengintegralannya tadi, kemudian dikurangi dengan hasil pengintegralan ketika setelah disubstitusikan 0. Sehingga diperoleh 21 ditambah sepertiga atau 21/3. Jangan lupa satuannya, satuan luas. Kalau misalkan ada soal kayak gini juga, misalkan tentukan luas daerah yang dibatasi oleh kurva fx sama dengan 4 dikurangi x kuadrat. Jika melihat fungsinya ini kan berupa lingkaran ya, karena kan y sama dengan 4 dikurangi x kuadrat. Ini berupa mirip seperti seperempat lingkaran, garis x sama dengan 0, dan di atas garis y sama dengan 1. Dan ada clue-nya yaitu di kuadran 1. Jadi yang pertama perlu digambarkan terlebih dahulu sebelum mengerjakan. Yaitu kan tadi kan fungsinya fx sama dengan 4 dikurangi x kuadrat. Kalau fungsi y sama dengan negatif x kuadrat, karena kan di depan koefisien di depan x kuadratnya kan negatif, jadi kurvanya menghadap ke bawah. Kemudian kan ada 4-nya, berarti kurvanya naik ke atas 4 satuan. Jadi seperti itu gambarnya. Kemudian juga dibatasi oleh y sama dengan 1. Kalau misalkan kurva untuk yang y sama dengan bilangan berapapun, pasti garisnya itu horizontal untuk gambar kurvanya. Kalau X sama dengan itu nanti berarti kurvanya itu tegak vertikal. Jadi dapat diperoleh kalau misalkan ini kan pakai yang luas atas, yang kurva yang atas dikurangi kurva yang bawah. Untuk kurva yang atas kan
Y sama dengannya kan 4 dikurangi X kuadrat. Untuk yang Y sama dengan 1 itu kan berarti kurva yang bawah. Dengan batasannya kan dapat dicari 0 sampai akar 3 kalau di sini. Setelah dicari tadi batasannya. Dari Y1 sama dengan Y2. Karena kan kurva atasnya dianggap Y1 itu sama dengan 4 dikurangi X kuadrat. Sama dengan untuk Y2-nya kan sama dengan 1. Sehingga ketika difaktorkan diperoleh X sama dengan plus minus akar 3. Sehingga jika dilihat sesuai gambar berarti yang batas kanannya itu akar 3. Sehingga tinggal mengintegralkan seperti biasa pakai aturan luas. Sehingga luas arsiran diperoleh sama dengan integral 0 sampai akar 3, 4 dikurangi X kuadrat, dikurangi 1 untuk kurva yang bawah, dx. Kemudian setelah dioperasikan diperoleh hasilnya yaitu sama dengan 3x dikurangi sepertiga X pangkat 3, batasannya dari 0 sampai akar 3. Ketika batasnya disubstitusikan satu per satu diperoleh sama dengan 2 akar 3 satuan luas. Apakah ada yang tanyakan, Dek? Belum ada, Kak. Kalau misalkan disuruh mencari luas yang diarsir pada gambar yang dinyatakan dengan rumus berikut. Misalkan ini ada persamaan lingkaran dengan jari-jari 2, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Jadi kan kalau misalkan ini kan bisa dilihat batasannya dari rumus luas lingkaran. Ini kan lingkaran dengan jari-jari 2 karena kan 4 kan sama dengan 2 kuadrat. Sementara rumus umum dari persamaan lingkaran kan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2. Jadi kalau misalkan itu kan pas jari-jarinya, jadi batasannya pasti 0 sampai 2. Kemudian untuk yang kurva yang membatasinya lagi itu kan ada X dikurangi 1 kuadrat dikurangi Y sama dengan 1. Jadi nanti kan ini kan jari-jarinya sama dengan 2. Nanti itu bisa menggunakan dipisah sendiri, luas atas sendiri, bisa luas bawah sendiri. Ya, ini kan ada dua luas. Yang atas yaitu yang seperempat lingkaran, untuk yang bawah itu yang parabola yang dibatasi dengan garis Y sama dengan 0. Jadi nanti luasnya dipisah jadi 2. Tapi batasannya tetap 0 sampai 2. Jadi kalau pembahasannya di sini itu yang pertama kan kurvanya harus dinyatakan ke Y sama dengan. Tadi kan persamaan lingkarannya kan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Kalau misalkan ini X kuadrat dipindah ruas ke kanan kan menjadi dikurangi X kuadrat. Sehingga Y kuadrat sama dengan 4 dikurangi X kuadrat. Kemudian untuk menjadi Y kan perlu diakarkan sehingga diperoleh Y sama dengan akar 4 dikurangi X kuadrat. Itu untuk kurva lingkarannya yang sebelah atas. Jadi untuk luasnya yaitu tadi kan batasnya 0 sampai 2. Dengan fungsinya yaitu Y sama dengan akar 4 dikurangi X kuadrat dx. Itu kan luas yang atas. Untuk yang luas yang bagian bawah yang bentuknya parabola tadi itu juga menggunakan yang dinegatifkan karena kan kalau luas di bawah kan dinegatifkan. Jadi kalau dinegatifkan
seharusnya ini kan untuk luas yang bawahnya yaitu sama dengan integral 0 sampai 2, kan batasnya 0 sampai 2. Kalau biasanya kan yang dinegatifkan kan integralnya atau fungsinya yang ada di dalam integral ini. Kemudian ini dikeluarkan yang negatifnya, sehingga diperoleh LB sama dengan negatif integral 0 sampai 2 dari fungsinya yaitu x dikurangi 1 kuadrat dikurangi 1 dx. Kan ada sifat-sifat integral tentu, yaitu bisa kalau misalkan ada negatif di depannya, nanti itu batasnya tinggal dibalik saja. Kalau misalkan tidak dimasukkan ke integralnya, jadi integralnya tetap, tetapi batasnya dibalik, sehingga diperoleh sama dengan ada integral dari 2 sampai 0 dari fungsi tersebut. Jadi luasnya kan bisa ditotal, luas yang awal tadi, yang atas, yang seperempat lingkaran, yang diketahui integral 0 sampai 2 dari fungsi lingkarannya dx, ditambah integral dari 2 sampai 0 dari fungsi tersebut dx, sehingga dapat diperoleh luas totalnya. Kalau misalkan ada yang fungsi mutlak, luas daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan 3 dikurangi x kuadrat, dan y sama dengan 2 dikalikan mutlak x. Kalau mutlak kan berarti fungsinya itu harus positif semua. Jadi nanti harus dipecah menjadi 2. Kan ada untuk yang syaratnya untuk x lebih dari sama dengan 0, untuk bisa juga untuk yang x kurang dari 0. Sehingga perlu digambarkan terlebih dahulu grafiknya untuk fungsinya, yaitu y sama dengan 3 dikurangi x kuadrat. Seperti ini. Kemudian yang mutlak, kan kalau fungsi biasa kan y sama dengan 2x, itu kan arahnya dari kanan atas ke kiri bawah. Tetapi kan untuk yang negatif, itu kan karena mutlak, jadi fungsinya itu dipantulkan ke atas. Jadi kan harus positif semua kalau mutlak. Jadi diperoleh ada y sama dengan 2x, ada y sama dengan min 2x. Untuk yang y sama dengan 2x itu untuk syaratnya x lebih dari sama dengan 0. Untuk yang y sama dengan negatif 2x itu untuk syarat yang x kurang dari 0. Sehingga dari sini kan bisa pakai rumus luas dari kurva atas dikurangi kurva bawah. Tapi kan ini kan jika dilihat gambarnya kan yang kiri sama kanan itu gambarnya sama, simetri. Sehingga cukup dihitung salah satu luasannya saja, kemudian bisa dikalikan 2. Untuk batas-batasnya tadi kan bisa juga dicari yang y sama dengan 2x disama dengankan dengan y sama dengan 3 dikurangi x kuadrat. Jadi bisa diperoleh nanti x-nya itu sama dengan 1. Karena ini kan gambarnya simetri. Kalau misalkan yang kanan batasannya 1, berarti yang kiri kan batasannya negatif 1. Sehingga ini tetap menggunakan rumus yang batas yang kurva atas dikurangi kurva bawah. Sehingga untuk kurva atas itu tadi kan yang melengkung. Untuk yang kurva yang y sama dengan 2x, itu kan kurva yang ada di bawahnya. Jadi sehingga sama dengan integral negatif 1 sampai 0. Ini nanti kan cuma yang dihitung salah satu saja. Nanti dikalikan 2. Dari 3 dikurangi x kuadrat dikurangi negatif 2x dx. Sehingga diperoleh integral negatif 1 sampai 0. Negatif x kuadrat ditambah 2x plus 3 dx. Ini kan yang A1 ini cuma luas yang sebelah kanan aja. Jadi bisa dikalikan 2 untuk diperoleh kiri sama kanannya. Jadi diperoleh luas daerah yang diarsir atau totalnya, yaitu sama dengan 2 integral negatif 1 sampai 0
negatif X kuadrat ditambah 2X plus 3 dx. Kalau misalkan ada model soal seperti ini, akan disketsakan ada kurva Y sama dengan 4 dikurangi X kuadrat. Kemudian ada kurva kayak bingkai itu kan kelihatan kalau misalkan itu nggak usah pakai rumus juga nggak apa-apa, langsung pakai rumus persegi panjang. Dengan panjangnya 5, lebarnya kan negatif 2 sampai 2, berarti lebarnya itu 4. Jadi misalkan untuk mencari luas daerah yang diarsir, jadi kan ini bisa diakalin pakai rumus persegi panjang, pakai yang luas, kemudian dikurangi pakai rumus integral yang luas di bawah kurva, tapi yang putih itu. Jadi nanti yang persegi panjang full dikurangi dengan luas yang putih itu. Jadi kan bisa diperoleh luas yang arsiran merah. Jadi ya pakai rumus yang seperti tadi. Tapi di sini kan apa namanya menekankan pada penggunaan rumus integral, jadi perlu menggunakan kurva atas dikurangi kurva bawah. Batasnya tetap negatif 2 sampai 2. Dengan apa namanya kurva yang atas tadi kan Y sama dengan 5. Jadi untuk integralnya ini yaitu 5 dikurangi 4 dikurangi X kuadrat dx. Karena kan batasannya negatif 2 sampai 2. Ini tadi kan jika dilihat gambarnya kan yang kiri sama kanan juga simetri. Jadi bisa dicari salah satu aja kemudian dikalikan 2. Jadi bisa diperoleh selanjutnya yaitu setelah dioperasikan luas sama dengan 2 dikalikan integran 0 sampai 2. Karena kan yang dipilih cuma salah satu sisi aja. Dari X kuadrat plus 1 dx. Setelah dioperasikan akan diperoleh 2 dikalikan 8 per 3 ditambah 2. Sama dengan 28 per 3. Sama dengan 9 sepertiga. Satuan luas, itu untuk luasnya. Kalau misalkan pakai yang langsung pakai luas persegi panjang tadi hasilnya juga sama. Kemudian misalkan ada area yang dibatasi oleh kurva Y1-nya itu sama dengan E pangkat X. Untuk Y2-nya itu sama dengan X kuadrat dikurangi 1. Kemudian dibatasi oleh kurva X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 1. Kalau digambar akan menghasilkan gambar seperti ini. Ini tadi kan bisa digambarkan terlebih dahulu untuk kurva Y1 sama dengan E pangkat X. Jadi gambarnya melengkung ke atas, karena kan itu fungsi eksponensial. Kemudian yang Y2 itu sama dengan X kuadrat dikurangi 1. Karena X kuadrat berarti kan kurvanya membuka ke atas. Karena dikurangi 1 berarti kurvanya geser ke bawah sejauh 1 satuan. Kemudian dibatasi lagi oleh X sama dengan negatif 1. Kalau fungsinya itu X sama dengan, berarti gambarnya kurva itu berbentuk vertikal. Jadi dibatasi oleh X sama dengan negatif 1, yang garis putus-putus itu. Garisnya vertikal. Untuk X sama dengan 1, begitu juga demikian sama. Jadi ini tetap menggunakan kurva atas dikurangi kurva yang bawah. Untuk kurva yang atas sendiri kan yang setelahnya diarsir itu kan Y sama dengan E pangkat X. Untuk kurva yang bawah sendiri, yang melengkung, itu kan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 1. Untuk kiri dan kanannya kan batasannya sama, yaitu negatif 1 sampai dengan 1. Sehingga tetap menggunakan rumus yang awal tadi, A sama dengan integral negatif 1 sampai 1 dari E pangkat
X dikurangi X kuadrat dikurangi 1 dx. Kurva atas dikurangi kurva bawah. Sehingga ketika dioperasikan, nanti diperoleh hasilnya itu 3E kuadrat ditambah 4E dikurangi 3 dibagi 3E satuan luas. Kalau misalkan diketahui untuk soalnya kayak gini, kan ini kan ada fungsi X sama dengan Y pangkat 4. Dan juga ada fungsi Y sama dengan akar 2 dikurangi X. Untuk cara memandangnya kan Y sama dengan akar 2 dikurangi X. Itu biasanya cara melihatnya itu yang dipakai dasarnya itu sumbu X. Untuk yang fungsi Y sama dengan. Sedangkan untuk yang fungsi X sama dengan Y pangkat 4. Itu kan bentuknya mirip Y sama dengan X pangkat 4. Cuman karena kan X sama dengan Y pangkat 4, jadi yang dipakai dasarnya itu sumbu Y-nya. Karena kan X sama dengan. Ini bisa juga menggunakan, ini kan biasanya bisa dibagi menjadi 2. Bisa dibagi menjadi 0 sampai 1, sama 1 sampai 2. Tapi di sini juga bisa menggunakan, misalkan kurvanya dibalik. Bisa juga langsung menggunakan 0 sampai 1. Pakai yang batasan jika dilihat dari sudut pandang sumbu Y. Kalau dilihat dari sudut pandang sumbu Y, berarti nanti integrannya itu fungsinya kan harus FY atau harus X sama dengan. Jadi untuk yang X sama dengan Y pangkat 4 kan sudah X sama dengan. Untuk yang Y sama dengan akar 2 dikurangi X, berarti ini nanti juga harus dirubah ke X sama dengan. Batasnya juga sama. Jadi ini pertama kan perlu dicari batasan dari kurvanya. Seperti yang tadi disama dengankan. Kan dari yang kurva yang awal kan diperoleh Y kuadrat. Yang tadi loh, yang Y sama dengan akar 2 dikurangi X. Akarnya dipindah ruas menjadi Y kuadrat sama dengan 2 dikurangi X. Karena tadi kan diketahui bisa dipindah ruas lagi kan. X sama dengan Y pangkat 4. Jadi X ini disubstitusikan oleh X sama dengan Y pangkat 4. Sehingga diperoleh Y-nya itu berapa? Y-nya itu plus minus 1. Sehingga jika Y sama dengan 1 disubstitusikan ke dalam salah satu kurva, nanti kan bisa diperoleh X sama dengan 1. Begitu juga dengan Y sama dengan negatif 1. Juga diperoleh 1. Jadi areanya ini yaitu integral 0 sampai 1. Seperti yang tadi. Yaitu dari 2 dikurangi Y kuadrat dikurangi Y pangkat 4. Jadi ini pakai yang dilihat dari sudut pandang alasnya itu sumbu Y. Jadi gambarnya jika dilihat itu dibalik seperti yang gambar kedua tadi. Sehingga di sini nggak pakai dx lagi tapi pakai dy. Sehingga diperoleh sama dengan 2y dikurangi sepertiga y pangkat 3 dikurangi seperlima y pangkat 5 batasnya 0 sampai 1. Ketika disubstitusikan 1 ke dalam hasil integral itu diperoleh 2 dikurangi sepertiga dikurangi seperlima dikurangi 0. Diperoleh hasil 22/15 satuan luas. Apakah ada yang tanyakan, Dik? Belum ada, Kak. Kak mau tanya, Iya, untuk yang tadi yang integral dinegatifkan itu Kak yang di bawah sumbu X, iya yang ini. itu bisa dimutlakan kan Kak? Itu sebenarnya bukan dimutlakan ya. Tapi kan konsepnya kan
kurva yang atas dikurangi kurva yang bawah. Untuk yang luas yang melengkung ini kan dibatasi oleh garis Y sama dengan 0, sama yang ini tadi, yang Y sama dengan X dikurangi 1 kuadrat dikurangi 1. Jadi kenapa itu negatif? Karena kan dibatasi oleh kurva Y sama dengan 0. Jadi kan 0 dikurangi oleh kurva yang melengkung itu. Jadi nanti kan hasilnya negatif. Jadi bukan dimutlakan untuk konsepnya. Gimana? Iya, Kak. Paham. Yang lainnya lagi mungkin ada yang tanyakan. Yang lainnya mungkin ada yang tanyakan lagi. Kalau ini kan misalkan ini kan ada persamaan lingkaran ya, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Jika kita lihat sudut pandangnya dari dasarnya itu sumbu X, berarti kan ini ada setengah lingkaran yang bagian atas, ada setengah lingkaran yang bagian bawah. Berarti kan ini tadi kan kurvanya itu Y harus diubah ke Y sama dengan. Kalau dirubah ke Y sama dengan berarti kan Y sama dengan akar 4 dikurangi X kuadrat. Jadi untuk kurva yang atas, yang setengah lingkaran atas, itu jadi positif akar 4 dikurangi X kuadrat. Tapi jika yang dipakai itu yang kurva yang bawah, yaitu Y sama dengan negatif akar 4 dikurangi X kuadrat. Jadi nanti misalkan yang digunakan coba yang atas, pakai yang positif. Kalau yang digunakan yang bawah, yang setengah lingkaran yang bawah itu, yang digunakan yang negatif. Jadi nggak bisa sama-sama digunakan yang positif semua. Karena kan biasanya seperti akar 4 kan hasilnya bukan 2 saja, tapi bisa plus minus 2. Mungkin ada yang tanyakan lagi. Gak apa-apa deh kalau misalkan ada yang tanyakan langsung aja. Soalnya nanti materinya ke depan itu lebih sulit lagi. Kan ada luas permukaan juga. Kelasmu ini sudah sampai volume benda putar atau belum ya? Belum, Kak. Jadi nanti di volume benda putar itu nanti ada banyak metode juga sih. Nggak cuma yang luas apa namanya kurva atas dikurangi kurva bawah. Jadi itu nanti lebih sulit lagi. Macam-macamnya banyak.
Kalau misalkan yang luasannya ini agak kurang paham, jadi bisa ditanyakan aja. Soalnya nanti timbang ke depannya lebih sulit lagi. Gimana deh? Ada yang tanyakan lagi atau enggak? Sepertinya belum, Kak. Jadi kalau misalkan nggak ada pertanyaan lagi, kalau tanya-tanya bisa lewat WA juga. Kalau misalkan ada yang kesulitan atau gimana, itu aja ya, Dek ya. Untuk kelas kali ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Makasih, Kak. Kak. Selamat pagi, Kak. Terima kasih. Ya, sama-sama.